Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin belajar render realistik V-Ray 6 eksterior part 20 ya. Jadi untuk belajar render realistik V-Ray 6 kita sekarang sudah ada di part 20-nya. Oke, jadi di part 20 ini sudah ada sebuah model ya. Ya, model ini itu dari channel Desire Space. Dan ini yang buat itu namanya Sasaki Kojiro. Kalian bisa download di 3D Warehouse. Cari aja Desire Space. Situ kalian bisa download model ini. Cuman di model ini tuh saya sudah melakukan modifikasi biar kita nggak langsung render mentah gitu. Jadi ada modifikasi di dalamnya gitu. Jadi biar ada sedikit apa ya? Biar ada sedikit redesign lah. Bukan langsung comot-comot aja gitu. Oke, jadi di render realistic V-Ray kali ini kita bakal ngebahas tentang settingan untuk eksterior. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah scan ya, scan satu di mana kita bakal ngerender ini dari tampak depannya. Selanjutnya kita bakal langsung ngebahas aja settingannya. Oh ya, kita bakal ngebahas pertama itu dari vegetasi dulu ya. Jadi di sini tuh saya taruh banyak vegetasi ya di sini, terus di sini di bagian ini ya. Ini semuanya pakai Chaos Cosmos. Saya yakin teman-teman yang sudah ngikutin perkembangan update V-Ray Next atau V-Ray 6 itu bakal sudah pasti familiar lah dengan yang namanya Chaos Cosmos atau sudah tahu gitu dengan yang namanya Chaos Cosmos. Dan kita semuanya pakai dari Chaos Cosmos gitu. Oke, selanjutnya di sini nih saya tambahin aja sih dari downloadan ya. Ini down ini karena nggak ada di Kios Cosmos. Terus apa lagi ya? Ini PNG ya, berupa PNG. Ini juga saya sudah jelasin ya gimana cara untuk ngebuat JPEG jadi PNG gitu. Selebihnya ya itu pakai Kios Cosmos. Selanjutnya kita bakal kembali ke scan satu dan kita bakal buka langsung settingannya. Di settingan kali ini tuh kita bakal pertama ngebahas tentang aspaltnya. Untuk aspaltnya ya, untuk aspaltnya sendiri kita pakai yang ini nih. Kita pakai dari V-Ray Asset ya. Jadi di bagian ground. Nah, di bagian ground kita pakai aspal di sini. Terserah kalian mau pakai aspal apa aja. Sebenarnya bisa juga sih kalian download untuk material aspal ya. Untuk material aspal ini di berbagai web yang mungkin kalian sudah pernah download ya, 3D texture, terus Polyhaven juga, terus di apa ya, Sketch ORG ya. Itu bisa kalian download di sana. Cuman kita langsung ambil simpelnya aja dari sini gitu, nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Selanjutnya ini sebenarnya untuk penggabungan antara material itu saya gabungkan material dengan material yang ada di Chaos Cosmos. Oke, jadi setelah kita sudah setting aspaltnya nih, aspalnya ini nggak ada settingan apa-apa, tinggal kalian comot aja dari ground, terus pindahin ke sini. Selanjutnya kalian aplikasikan ke sini. Oke, ini juga sama ya. Jadi kita pakai material yang ada di konsentrat di sini. Ya, kalian tinggal pilih-pilih aja di sini. Ini banyak banget ya konsentrat yang bisa kalian gunakan gitu. Oke, setelah itu untuk settingan material ini lagi. Nah, ini dari Kios Cosmos, konsentrat flooring. Nah, itu konsentrat flooring itu adanya di bagian konsentrat yang mengkilat ya, yang sebenarnya untuk lantai gitu. Di bagian material ya, di bagian sini, terus kalian bisa buka aja ini nih, konsentrat flooring. Tinggal kalian aplikan aja langsung gitu. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya apalagi ya? Mungkin kita bakal lebih ngebahas masalah pencahayaan ya. Nah, di pencahayaan kita pakai dua pencahayaan ya. Kita hide dulu di sini. Jadi pencahayaan yang kita pakai di belajar render realistic V-Ray 6 eksterior untuk part 20-nya ini itu kita pakai lebih banyak dominan pakai yang ini, spare light ya. Nah, ini kita hide aja dulu. Nanti bakal kembali.
Jadi untuk pencahayaannya kita pakai yang spare light. Terus kalian tinggal taruh aja di bagian dalam sini. Nah, setelah kalian taruh di bagian dalam sini, ini settingannya ya. Ini efek spekular hilangin aja. Terus ini intensity-nya 3000. Karena untuk spare light sendiri itu pencahayaannya nggak terlalu mencar. Jadi intensity-nya dikasih agak banyak ya. Jadi ada dua nih di sini 3000, ini masih pakai pencahayaan spare light yang sama ya untuk pencahayaan dalam ruangannya. Terus di bagian sini, nah ini ada dua biji ya spare light, ini 5000 warnanya putih untuk pencahayaan di bagian sini. Oke, sampai sini jelas ya untuk pencahayaan. Selanjutnya pencahayaan sunlight ya, yang paling sering kita pakai. Oke, di sunlight kali ini settingannya seperti ini. Ya, jadi saya bakal buka aja. Ini 260, terus ini 26. Jelas untuk yang kalian ketahui ya, pada saat kalian ngerender V-Ray, apapun objeknya, walaupun sama objeknya itu nggak bakal apa ya, nggak bakal sama di setiap kondisi. Jadi ini bisa jadi referensi aja, atau kalau misalnya sama ya bagus gitu, kalian bisa ngikutin ini aja untuk settingan pencahayaannya. Makanya ketika misalnya kalian nonton video-video tutorial di YouTube ya, di V-Ray, pembahasan tentang V-Ray gitu, atau render realistik V-Ray 6 eksterior gitu. Nah, itu walaupun kalian ikuti settingannya itu nggak bakal sama persis, karena di setiap modeling yang kalian ekspor ya, yang kalian impor ekspor gitu, kalian copy terus kalian mau coba ikutin settingannya, kadang-kadang berbeda ya, karena memang setiap apa ya, setiap V-Ray itu berbeda gitu, atau setiap SketchUp defaultnya itu berbeda gitu. Kalaupun kalian sudah setting, mungkin di settingan yang berbeda, di angka yang berbeda, itu baru bisa menyamai gitu. Oke, sampai sini jelas. Jadi ini bisa jadi patokan aja. Kalian bisa mainin ya di sini. Di sini angkanya 260, 26 gitu. Terus intensity-nya saya kasih 2,5. Sini filter ya. Terus kayak modelnya ini overcase ya. Kalau misalnya kalian pakai yang V-Ray 6 ya, atau V-Ray Next. Ini turbidity-nya 3,5. Oke, sampai sini jelas untuk pengaturan sunlight-nya. Selanjutnya material. Nah, jadi di material ini saya sedikit mainin bagian sini nih. Bagian parkit material dasarnya seperti ini. Terus saya buat sedikit perubahan di color correction. Jadi saya buat agak tua ya di bagian sini nih. Nah, jadi agak-agak kayak lebih ke putih tapi nggak putih-putih banget gitu. Itu kalian bisa mainin aja di bagian sini, kontras atau brightness. Nah, itu kalian bisa mainin di situ. Jadi kalian masih bisa ulik-ulik lagi kalau misalnya sudah material dasarnya kalian pakai, terus kalian mau buat lebih tua ya, biar kalau misalnya kena bias cahaya itu nggak terlalu kelihatan. Terus ada efek-efek realistiknya, kalian bisa mainin di warnanya. Oke, kita back lagi, balik lagi ya. Oke, yang lain sih kayaknya udah nggak ada ya, selebihnya udah nggak ada. Oh ya, ini juga saya buat lebih tua. Nih, bisa dilihat dari sini ya. Ini warna dasarnya di bagian atas ini. Saya tuain gitu. Jadi ya material-material dasar kalian harus ulik-ulik dikit ya, biar kelihatan lebih kontras saja gitu, warnanya lebih tajam. Itu bisa dituain gitu, tergantung pencahayaan. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita bakal ke settingan render. Nah, di settingan render karena saya pakai VGA Nvidia jenisnya RTX atau tipenya RTX, kita pakai di sini RTX. Terus kameranya di sini standar-standar aja, nggak ada yang diulik-ulik lagi. Render outputnya 2500 1406. Dan save frame ini kualitas gambarnya 2K ya. Jadi kalau misalnya udah sampai 2000 berarti 2K. Kalau 1000 atau 19 apa ya? 80 atau 1920 itu berarti HD ya. Oke, di sini udah, terus animasi enggak. Environment ya. Environment di sini agak sedikit berbeda ya. Backgroundnya 60 ya intensity-nya. Terus untuk environment-nya saya pakai ini.
Nanti saya bakal cantumin ya tempat kalian bisa download. Ini Gamrik 8K ya. Jadi di sini kalian pakai ini aja. Nanti saya bakal cantumin. Ini juga bisa kalian download di Polygon. Tempat downloadnya juga saya bakal cantumin. Oke. Jadi pakai yang ini. Terus kita back lagi ya. Entar. Kita buka dulu settingannya gitu. Biar teman-teman bisa pelajarin. Oh ya, untuk rotate-nya bagian H ya. Ini -323. Kalian bisa ikuti aja. Terus di bagian apa lagi ya? Kayaknya nggak ada yang diulik-ulik lagi untuk bagian sini. Selanjutnya apa lagi? Ya pokoknya ini aja sih. Ini kalian bisa sesuaikan dengan kondisi background atau kondisi modeling kalian. Oke, selanjutnya kita bakal buka lagi di sini. Jadi di sini tuh ada pemberian reflection. Nah, bedanya biasanya kita pakai GI, cahaya apa ya? Cahaya dari background. Kalau ini reflectionnya, reflection itu adanya di sini. Jadi misalnya di sini ya, ini kaca ya, kaca. Terus reflectionnya itu bakal ada di belakang sini. Jadi semua objek yang ada refleksinya atau semua material yang punya reflection ya medium lah ya, medium atau lumayan tinggi, itu bakal kena bias dari reflection yang ada di depannya. Dan itu bakal membuat bangunan kalian terlihat lebih realistik dan lebih real kacanya gitu. Oke, jelas ya. Bentar, ini juga nih kaca terkhusus untuk kaca. Jadi Windows Netral ini saya ambil dari sini ya, dari V-Ray Asset, terus saya tambahin refleksinya. Nah, jadi di sini nih kalian bisa lihat ya, refleksi dari cahaya atau pantulan kaca ya. Di sini saya tambahin. Ini settingannya ya. Ini reflection IOR-nya jadi 5,8 defaultnya. Kalau nggak salah satu ya, lupa. Jadi ya pokoknya sekitar segitulah, satu atau dua. Terus saya naikin. Oke, biar terlihat lebih mantul aja untuk pantulan refleksi di sekitarnya atau refleksi environment gitu. Oke, eh udah cukup ya untuk bagian rendernya. Selanjutnya kita berpindah ke bagian render parameter. Nah, untuk render parameter, beruntungnya di settingan kali ini tuh kita nggak bakal terlalu banyak kulik-kulik. Paling di bagian sini, global illumination. Nah, bagian ini aja yang diulik. Jadi ini standarnya 800, dinaikin 1500, 2000, semakin tinggi light charge-nya, semakin bagus gambarnya, semakin keren gambarnya, semakin mengurangi noise-noise yang ada di sekitar objek atau environment gitu. Selanjutnya di sini, ini denoiser. Saya pakai Nvidia AI denoiser. Jadi ya kalau bisa pakai V-Ray juga bisa gitu. Ini ada dua engine ya. Ada V-Ray denoiser, ada Nvidia denoiser, dua-duanya itu bagus. Terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk settingan-settingannya dari belajar render realistik V-Ray 6 eksterior di part 20-nya gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang kita ulik-ulik dan ya simpel aja sih sebenarnya untuk di tutorial kali ini. Pasti teman-teman pada penasaran hasilnya seperti apa dan hasilnya itu seperti ini. Ya, jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri bagus atau enggak ya, tapi saya rasa ini sudah bagus banget di atas rata-rata lah ya. Di atas rata-rata untuk tampilan visual realistik gitu. Lumayan lah. Nah, ini mulai dari kacanya ya, terlihat lebih realistik juga. Ini yang tadi nih kita tambahin spare light-nya, warnanya ya seperti ini, dan di bagian sini ada bias cahaya yang dari spare light warna putih tadi toh. Nah, bagian sini. Nah, ini bagian konsentratnya atau bagian betonnya. Ini beton putih, terus ini beton yang agak keabu-abuan ya. Kita pakai ini lumayan bagus sih dari segi pencahayaan atau pengaturan environmentnya, terus pengaturan sunlightnya. Saya rasa udah cukup ya, udah lumayan cukup gitu. Ini backgroundnya pun bagus karena kita pakai yang 8K ya, yang luar biasa emang
di atasnya lagi HD gitu. Biasanya cuma pakai HD gitu. Dan itu ya lumayan berat. Kalian bisa sesuaikan aja. Ada yang HD, ada yang 2K, ada yang 4K sampai yang seterusnya gitu. Kalian bisa download backgroundnya yang jenisnya sama gitu. Tapi kualitasnya berbeda. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton, yang sudah ngikutin kami dari channel Tantang Arsitek. Sudah sampai di belajar render realistik V-Ray 6 eksterior, tentunya di part 20 ini gitu. Jadi udah lumayan jauh ya untuk segmen belajar V-Ray sampai udah update ke V-Ray Next, V-Ray 6 gitu. Ya, untuk teman-teman bantu kami dengan cara support terus channel ini agar channel ini tuh semakin berkembang dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten-konten seputar arsitek maupun arsitektur gitu. Saya Ardi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye guys.